Pak Aguan disuruh bertanggung jawab atau suruh ngaku kan jadi lucu. Gitu jadi kan? belum bisa melihat ada unsur pidana di dalamnya begitu ya. Jadi gini, kita jangan menjadi hakim menjas dulu. Nah, serahkan aja dulu siapa alat negara yang punya wewenang ini gitu loh. Biar tidak menjadi kayak misalnya kita nih tiba-tiba dituduh kita tidak melakukan apa kan ya juga nggak enak. Jadi menurut saya serahkan aja kepada negara, institusi negara ini untuk menegakkan itu gitu loh. Tapi kalau sudah dihantamkan ke orang berarti sudah menjadi hakim jalanan itu namanya. Saya nggak setuju seperti itu. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan pencurian, jangan bicara motor yang dicuri, tapi siapa yang menampung motor hasil curian tadi. Kalau kita bicara di lapangan tentang HGB dan seterusnya, ujung-ujungnya kan siapa yang nampung? Perusahaannya PIK 2 juga sudah diakui. Untuk apa mereka nanti masa bikin kolam renang di laut? Kan nggak mungkin. Ujung-ujungnya industri properti. Intinya begini, kalau mau bisnis yang benar, kita dukung kok. Pebisnis yang benar nggak ada masalah. Menyerap tenaga kerja kita senang, tapi kalau bisnis dengan merampas tanah rakyat, merampas hak milik negara, sungai, laut, siapa yang ridho negara ini kemudian dikuasai, dikangkangi oleh oligarki? Mohon maaf, kita semua nggak ridho negara kita dikangkangi oleh oligarki. Wong kita sama-sama punya saham di republik ini. Jadi kalau saya sebut Aguan dan Antoni Salim ada dasar, ada perkara. Yang sampai hari ini mereka yang tidak pernah membantah. Lah kalau keduanya nggak membantah, membenarkan, selesai. Terkait apa yang sudah dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kejaksaan, saya berikanlah sebagian kepercayaan saya kepada kejaksaan untuk melakukan proses penegakan hukum. Sebagiannya lagi saya simpan sampai benar-benar terbukti proses ini benar-benar tegak sesuai dengan apa yang kita harapkan begitu. Dan dalam 3 hari ke depan sebenarnya tidak sulit untuk mengumumkan siapa pelaku pemagar, siapa yang mendanai, siapa yang mendanai dan untuk kepentingan apa pagar. Yang paling penting tujuan dan motif untuk apa pagar itu dibuat. Tidak mungkin itu untuk kerambah dan sebagainya. Nah, selanjutnya saya pikir kita semua juga punya kewajiban tanggung jawab terhadap bahwa kepercayaan kepada institusi negara itu harus kita jaga. Karena itu kita memberikan kritik itu sebenarnya dalam rangka agar institusi negara bekerja sebagaimana mestinya. Karena apa? Kita boleh kehilangan kepercayaan kepada pejabat tertentu. Tapi jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan kepada institusi tertentu. Karena itu sudah waktunya menurut saya institusi Polri dilakukan revitalisasi dengan cara misalnya mengganti Pak Kapolri, Pak Listio Sigit Prabowo, toh sudah 4 tahun lebih begitu. Karena begini, agak sulit memulai proses penyidikan oleh institusi Polri ketika Kapolrinya yang menurut Pak Listio sendiri kan kalau ikan busuk itu kan dari kepalanya. Sangat sulit rakyat memberikan kepercayaan kepada institusi ketika Kapolrinya bermasalah dalam pengertian tanda petik lamban menangani kasus ini karena ada kepentingan yang berkonflik antara dirinya dengan Agung Sedayu. Karena di era dialah institusi Polri mendapat bantuan Makobrimob begitu. Nah, selanjutnya saya pikir begini Mas Rofi dan kita semua. Masing-masing kita menjalankan fungsi kita masing-masing lah. Saya hargai Mas Rofi dan saya punya kewenangan sekaligus tanggung jawab untuk membuktikan perkara saya di pengadilan. Karena itu memang saya selalu mendatangi. Dan mohon maaf Pak Susno kalau ada orang yang katanya dirampas, bukan kalau ada dan nyata. Kalau itu kan asumsi lah. Kami sudah mendatangi, videonya sudah kami edarkan juga. Kenapa kami juga sampaikan kepada publik video itu? Karena ada 2 kepentingan. Pertama, untuk pembuktian pengadilan. Yang kedua, untuk menjelaskan kepada publik ini loh yang sebenarnya terjadi. Jangan hanya mempercayai buzzer-buzzer yang ngomong nggak jelas gitu. Seperti Abu Janda itu. Ngomong ini punya nelayan, ternyata dicabut sama TNI. Sekarang ngilang itu orangnya. Kemana itu? Nggak kelihatan lagi itu batang hidungnya. Nah, kita harus bicara berdasarkan data dan fakta. Nah, kami memulai itu dan mohon dukungannya kepada seluruh rakyat. Dan yang paling penting adalah kepada Saudara Aguan dan Antoni Salim, segala bertanggung jawab. Ini masalahnya tinggal di orang 2 ini kok. Kalau dia mau menyelesaikan, selesai negara kita. Jangan sampai negara kita yang besar ini kalah oleh kendali 2 orang yang sebenarnya bukanlah orang yang punya saham mayoritas di negeri ini. Mayoritasnya adalah kita rakyat. Begitu. Oke. Mas Rofi, tanggapannya? Ya, Polri ya. Kan tadi udah dijelaskan bahwa kalau KKP, kan Bang Hosinuddin kan meragukan Polri nih. KKP itu kan tugasnya memang di pesisir laut itu, berkaitan pagar laut. Terus kemudian masalah HGB. Itu tugasnya BPN, kan begitu gitu loh. Jadi Polri mau masuk di pintu mana, kan jangan sampai salah prosedur kan gitu. Yang bukan wewenangnya dimasukin gitu loh.
Nah, makanya, tindak pidana umum tadi bisa masuk. Ya begitu. itu kan pendapat beliau. Ya kita menghormati semua pendapat itu kita hormati. Wong kita ini sama-sama untuk itu. Nah kalau berbicara Pak Aguan disuruh bertanggung jawab atau suruh ngaku kan jadi lucu. Gitu jadi kan? belum bisa melihat ada unsur pidana di dalamnya begitu ya. Jadi gini, kita jangan menjadi hakim menjas dulu. Nah serahkan aja dulu siapa alat negara yang punya wewenang ini gitu loh. Biar tidak menjadi kayak misalnya kita nih tiba-tiba dituduh kita tidak melakukan apa kan ya juga nggak enak. Jadi menurut saya serahkan aja kepada negara, institusi negara ini untuk menegakkan itu gitu loh. Tapi kalau sudah dihantamkan ke orang berarti sudah menjadi hakim jalanan itu namanya. Saya nggak setuju seperti itu. Oke. Proses masih terus berlanjut meskipun memang sedikit molor begitu, sudah 3 pekan tapi ternyata belum ada perkembangan apa-apa begitu. Ya kita mengkritisi Pak Susno tadi dengan bahasa yang cukup elegan sebagai orang tua dan sebagai mantan penegak hukum. Bang Hosinuddin beliau kan begitu kan. Nah kita serahkan aja. Wong ada presidennya kok. Nah ketika Pak Prabowo misalnya istilahnya orang Jawa nggak kanten, menganggap menteri-menterinya nggak ceketan, atau Kapolrinya nggak cekatan, atau KPK-nya, atau Kejaksaan Agungnya, ya monggo Pak Prabowo mau melakukan apa untuk memenuhi tuntutan masyarakat tadi itu. Saya simpel, gitu aja gitu loh Mas. Mas Ahmad merespon apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Mas Rofi? Saya ini tidak berasumsi ya terhadap Aguan dan Antoni Salim. Karena keduanya saya jadikan pihak tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Aguan itu tergugat 1, Antoni Salim itu tergugat 2. Nah apa dasar kami meminta dia bertanggung jawab? Karena pada akhirnya kepentingan dari proses yang kita diskusikan ini adalah akhirnya adalah kepentingan bisnis industri properti yang itu dimiliki oleh Pantai Indah Kapuk II yang saham mayoritasnya punya Aguan dan Antoni Salim. Jadi kalau kita bicara tentang kejahatan pencurian, jangan bicara motor yang dicuri, tapi siapa yang menampung motor hasil curian tadi. Kalau kita bicara di lapangan tentang HGB dan seterusnya, ujung-ujungnya kan siapa yang nampung? Perusahaannya PIK 2 juga sudah diakui. Untuk apa mereka nanti masa bikin kolam renang di laut? Kan nggak mungkin. Ujung-ujungnya industri properti, bukan reklamasi tapi restorasi. Kalau dulu reklamasi ya dia tenggelam di eranya Anies, sekarang dia bikin judul baru namanya restorasi. Dalihnya dulu itu adalah darat, kemudian kena abrasi, nanti izinnya restorasi. Jadi lebih irit dia. Intinya begini, kalau mau bisnis yang benar. Kita dukung kok, pebisnis yang benar nggak ada masalah, menyerap tenaga kerja kita senang. Tapi kalau bisnis dengan merampas tanah rakyat, merampas hak milik negara, sungai, laut, siapa yang ridho negara ini kemudian dikuasai, dikangkangi oleh oligarki? Mohon maaf, kita semua nggak ridho negara kita dikangkangi oleh oligarki. Wong kita sama-sama punya saham di republik ini. Jadi kalau saya sebut Aguan dan Antoni Salim ada dasar, ada perkara. Yang sampai hari ini mereka yang tidak pernah membantah. Lah kalau keduanya nggak membantah, membenarkan, selesai. Tinggal proses. Ada dasarnya begitu? Tapi kalau berbicara perampasan ya, selama yang kami, bahkan saya ini juga pasang flyer ya, pasang pamflet jika ada isu perampasan atau penggusuran atau istilahnya apalah, mengambil secara paksa yang bukan haknya, saya pastikan itu tidak ada. Kalaupun sekarang Mas Hosinuddin itu membawa kasus ini ke ranah hukum, ya silakan ke meja hukum. Tapi ketika jenengan bertanya kepada saya bahwa perampasan, penggusuran, saya sampaikan di forum ini tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Sampai detik ini tidak ada sama sekali. Ya nggak tahu lagi misalnya orang nih. Kan ada tuh ketika ada gula, ada semut nih. Mencatut-catut misalnya atas nama PIK misalnya. Kan seperti itu, makanya PIK itu dalam setiap pembayaran itu langsung kepada ahli waris. Dan itu diumumkan Mas. Sertifikatnya dibawa, ahli warisnya dibawa, itu ada balihonya. Nah misalnya nama ini, tanah seluas ini, per meter ini, jumlah total ini. Dan itu disaksikan oleh kepala desa dan notaris gitu loh Mas. Makanya saya penasaran dengan keterangan Bang Hosinuddin, tapi ketika tawaran kami untuk melakukan klarifikasi, mencarikan solusi, kemudian Bang Hosinuddin punya jalan pengadilan, ya kami silahkan. Penasaran gitu tuh katanya, Mas Ahmad. Terutama Mas Rofi itu tidak punya legal standing bertindak untuk dan atas nama baik Aguan maupun Antoni Salim. Jadi ngabisin waktu kami berdiskusi dengan beliau, karena tidak ada kepentingannya. Yang kedua, kami itu bertindak bukan atas kepentingan pribadi kami, untuk bangsa dan negara, untuk rakyat. Maka kami bawa ke ranah pengadilan. Yang ketiga sebenarnya ketika negara mengadopsi perkara ini masuk dalam proses penyelesaian perkara ini sebenarnya selesai karena
Kalau nunggu proses penyidikan lama, ini proses politik, negara turun. Pertama, lakukan audit, hentikan sementara, kalau nanti ada pelanggaran hukum, proses hukum kan selesai. Sampai hari ini jangankan melakukan audit menyeluruh terhadap proyek PIK yang ada PSN dan di luar PSN. Menetapkan aktor lapangan siapa yang nanam bambu saja, negara kagak bisa. Miris nggak kita? Segini loh kekuasaan kita, sumber daya kita, APBN kita. Kok menetapkan siapa sih orang yang nanam kok nggak ketahuan? Ini jelas ada desain besar untuk melindungi oligarki, dan saya tidak mau Pak Prabowo terjebak ke situ. Makanya saya bantu Pak Prabowo untuk mengambil kebijakan yang benar-benar berdiri di atas konstitusi, membela rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 3 hal ya. Berdiri di atas konstitusi, membela kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara. 3 pilar itu.